Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Putri Maharani dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menyampaikan orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap pendidikan di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, pendidikan mestilah diselenggarakan dengan akses yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik itu anak kelas buruh maupun anak kaum tani. Sistem yang diterapkan di perguruan tinggi, UKT masih ada golongan si kaya dan si miskin. Padahal di mata pendidikan semua sama. Selain itu juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini juga akan semakin mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat. Karena tingginya biaya pendidikan, terbukti bahwa di data pada tahun 2022, jumlah siswa yang telah lulus dari jenjang SMA atau SMK yaitu 3,7 juta pemuda, tapi hanya 1,8 juta yang mampu mengakses pendidikan tinggi dan ada 1,9 juta yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Dalam beberapa minggu terakhir, perdebatan mengenai kenaikan uang kuliah tunggal atau disebut UKT telah menjadi topik hangat di kalangan mahasiswa, orang tua, dan pemerhati pendidikan. Biaya kuliah yang seharusnya mempermudah proses pembelajaran dan meringankan beban mahasiswa kini justru menjadi hal yang begitu menakutkan bagi keluarga. Mahalnya biaya kuliah membuat banyak dari saudara-saudara kami di desa maupun di kota tak dapat melanjutkan pendidikannya karena mereka tak mampu mengakses pendidikan tinggi. Begitupun mahasiswa yang telah terjebak masuk di dalam perguruan tinggi, masih banyak yang merasakan kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Mereka rela menjual aset berharganya dan melipat gandakan tenaganya dengan bekerja untuk menanggung biaya pendidikan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi pendidikan untuk semua, kebijakan yang memberatkan justru mengkhianati prinsip tersebut. Pendidikan adalah hak, bukan privilege atau hak istimewa. Saat akses pendidikan tinggi terhambat oleh biaya, kita kehilangan potensi generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi inovator masa depan. Jadi, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan UKT di PTN. Pemerintah harus mencari solusi yang adil dan bijak, yang tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan finansial kampus, tetapi juga daya beli dan hak pendidikan rakyat. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi semua anak bangsa. Seperti dikatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, jangan berpikir semua bisa menjadi market. Pendidikan adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.